Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Salih-salihat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW menyatakan kafa bil mauti wa'idha. Salah satu pengingat terbaik yang membuat setiap detik hidup kita menjadi berharga adalah dzikrul maut, mengingat mati. Kenapa justru orang yang mengingat mati menjadi seorang yang sangat menghargai hidup? Karena dia tahu bahwa mati adalah batas yang menjadikan dia tahu sebelum mati adalah saat untuk menanam, saat untuk beramal. Sementara sesudah mati hanyalah saat untuk memanen, saat untuk mendapati balasan amal. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, al-mautu syadid asyaddu minal hayah. Mati itu berat, lebih berat daripada hidup. Tetapi apa yang ada sesudah mati, wa ma wara'il maut, gitu. Sesuatu yang ada sesudah mati itu asyaddu minal maut, lebih berat daripada kematian itu sendiri. Mati ini sudah berat. Subhanallah, seluruh daya hidup dicabut. Seluruh rasa sakit dihimpun jadi satu. Dan kita kemudian merasakan sakit yang paling sakit. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan bagi kita. Hawin alaina fi sakratil maut, supaya kita diberikan satu keringanan dalam sakratul maut ini. Hatta bahkan karena Nabi SAW sendiri merasakan betapa beratnya sampai beliau mengeluh kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, betapa beratnya sakratul maut itu. Karena beratnya, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan melalui lisan kita, yang keluar dari lisan kita, subhanallah, adalah isi hati kita yang paling besar, yang paling banyak menghuni hati kita. Itu akan muncul di dalam yang disebut sakratul maut ini. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sehingga kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di dalam sakratul maut itu. Sebab ada sakratul maut, mati, kemudian ada kubur. Subhanallah, kubur ini sesuatu yang lebih berat daripada kematian, karena di dalam kubur ada pertanyaan. Pertanyaannya hanya 4, sudah dibocorkan sejak dulu oleh Nabi kita SAW dan juga oleh orang-orang saleh, oleh para ulama, bahwa pertanyaan cuma 4. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, ma kitabuka. Hanya 4 pertanyaan. Bahkan sudah dibocorkan pula kepada kita jawabannya. Tetapi lihatlah kubur, ambillah pelajaran bahwa ternyata kita akan mendapati penghuni kubur jauh lebih banyak orang-orang yang gagal untuk menjawab pertanyaan itu daripada yang berhasil di seluruh dunia ini. Dan setelah kubur, yang di sana ada azab, yang di sana ada nikmat. Kita tahu ada ba'ats, ada kebangkitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditiup sangkakala untuk yang kedua, kita semuanya bangkit. Dan bangkit ini lebih berat daripada kubur, karena kita menemukan dalam surah Yasin ada kata-kata orang yang diazab di dalam kuburnya. Ketika disuruh bangkit, dia mengatakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Aduhai celaka, binasa kami, siapa yang kemudian membangkitkan kami, membangunkan kami dari tempat tidur kami ini. Ini orang mendapatkan azab, tetapi ternyata ketika disuruh ba'ats, disuruh bangkit, berat, syok, terguncang. Apalagi sudah itu ada mahsyar, ketika mentari didekatkan tinggal sejengkal, ketika semua orang saking tidak pedulinya kepada orang lain karena betapa beratnya urusan diri sendiri, mereka tidak sadar bahwa mereka dibangkitkan dalam keadaan orang telanjang, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan belum berkhitan. Mahsyar yang membuat sangat gentar, sampai kemudian di berikutnya ada hisab, di mana di dalam hisab itu ditampakkan seluruh amal, ditampakkan seluruh nikmat Allah. Kita mengakuinya dan kita melihat betapa banyak nikmat Allah, kita gunakan justru untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi menggambarkan karena malunya kepada Allah, ada orang tenggelam dalam keringatnya, dinginnya itu dari mata kakinya, ada yang tenggelam sampai pinggangnya, ada tenggelam sampai lututnya, ada tenggelam sampai lebih dari itu. Subhanallah. Hisab sangat berat. Habis hisab lebih berat lagi. Ada mahkamah. Orang yang paling kita kasih di dunia, yang paling kita cintai, justru menjadi musuh yang paling berat ketika saling menggugat di hadapan Allah, di pengadilan Allah, di qadhi rabbun jalil. Lalu kemudian sesudah itu ada penyerahan catatan amal, ada mizan. Semuanya makin berat sampai kemudian ada sirat. Ada sirat di mana kemudian kita harus menyeberang di atas jembatan yang serambut di belah 7 kata para ulama dulu, bahkan lebih tipis lagi yang di atas jahanam, yang jahanam selalu kemudian mengatakan hal mim mazid, adakah tambahan untuk saya, adakah tambahan untuk saya. Dan kita menyaksikan ada orang yang menyeberang bagai kilat, bagai guntur, bagai orang menaiki kendaraan kuda yang cepat, bagai orang berlari. Apakah kita
akan menjadi orang yang berlari, bersih cepat melewati sirat itu, ataukah kita menjadi orang yang lambat dan bahkan naudzubillah ada orang-orang yang terjatuh ke dalam jahanam itu. Semoga Allah selamatkan kita semua dari sana. Zikrul maut membuat hidup kita berharga. Setiap detik kita tidak boleh disia-siakan. Jadi orang yang sangat produktif. Selamat beramal di negeri dunia yang memang negeri untuk beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Because I'm happy, because I have the noble Quran, and that's where I get my rules. Because I'm happy.